Halo teman-teman YouTubers, selamat datang di dalam video pertama saya. Saya Haryadi, di sini saya akan membagi ilmu dari buku-buku yang saya baca. Salah satu buku yang saya baca judulnya itu adalah The $100 Startup. Buku ini bercerita mengenai tentang bisnis sukses yang dimulai dengan modal $100. Nah, saya akan berbagi mengenai ilmu yang saya dapat dari buku UHAP ini. Pertama, tentang memulai usaha. Jadi, kita perlu memperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, mengenai lingkungan sekitar kita. Yang kedua, mengenai keahlian yang kita miliki untuk membuka usaha. Dan yang ketiga adalah nilai yang kita bisa berikan kepada orang lain. Nah, yang pertama untuk lingkungan sekitar kita. Jadi, kita melihat yang ada di sekitar kita ini kebutuhannya apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Contohnya kalau misalnya anak sepulang sekolah, biasanya mereka suka jajan. Jadi di sini tukang jajanan ini, makanan, minuman, atau mainan itu sangat laku sekali untuk anak-anak sepulang sekolah. Dan yang kedua adalah, kita terampil membuat produk apa. Kita bisa lihat di sini contoh produknya itu ada yang ayam goreng sama kentang, tapi bentuknya nggak menarik. Dan yang kedua ini ayam goreng, burger, sama kentang. Dan tapi yang kedua ini sangat menarik sekali bentuknya. Tentunya kalau kita sebagai pembeli, kita pasti akan membeli produk ayam goreng sebelah kanan ya, karena memang terlihat rasanya ini lebih lezat. Dan yang ketiga, untuk nilai, jadi untuk nilai itu adalah seberapa besar manfaat dari produk kita bisa berikan kepada orang lain. Berikutnya kita menjalankan usaha tersebut. Di sini saya coba rangkum dalam bentuk tabel, apa aja yang diperlukan dalam menjalankan usaha. Pertama, persiapan. Persiapan itu menjawab tentang 3 hal di bagian memulai usaha. Apa produknya, kita terampil di bagian mana, siapa pembelinya, lingkungan sekitar kita yang akan membeli siapa, sama nilai yang akan kita berikan kepada pembeli tersebut. Setelah kita memetakan 3 hal itu, maka kita masuk ke bagian modal. Modal yang dibutuhkan apa? Nah, untuk modal awal, kita bisa membaginya dalam 3 bagian. Modal untuk produksi, modal untuk kita menjualnya tempatnya, sama bagaimana cara kita promosinya atau marketingnya. Cuma memang untuk bagian awal, kita memang lebih banyak fokus kepada bagian produksi, sehingga kita mencari tempat untuk berjualan atau promosi itu yang gratis. Nah, setelah modal, kita menghitung pula keuntungannya mau berapa dari barang yang kita jual ini. Mungkin teman-teman pernah lihat cara kita mendapatkan keuntungan itu kira-kira 10-20% dari harga produksi ya. Nah, di dalam buku ini, dia memberikan kita menetapkan harga dari produk yang kita jual, bukan berdasarkan dari total produksi, tapi kita lihat dari nilai yang kita berikan kepada orang lain. Semakin besar nilainya, maka harga produk itu pantas untuk dinaikkan. Jadi, kita bisa melihat nih satu produk Aqua. Kalau kita beli Aqua di Indomaret atau di Alfamaret, itu harganya terjangkau. Bandingkan dengan Aqua yang kita beli di hotel, itu harganya jauh lebih mahal. Apa yang membedakan Aqua di Indomaret sama Aqua di hotel? Karena tuduhnya sama-sama air dan mereknya sama. Di sini hotel bisa memberikan nilai yang lebih ketika seseorang membeli Aqua, mungkin karena ketika dia membeli Aqua, dia bisa minum di tempat duduk hotel di mana itu lebih nyaman. Ada AC-nya, kemudian ruangannya besar, seperti itu. Dibandingkan dengan Indomaret, yang kita memang hanya mendapatkan nilainya itu adalah kita membeli Aqua dan meminumnya. Jadi, pada waktu kita menjual produk, itu memang bagus untuk kita membuat harga jual itu sesuai dengan total produksi. Tetapi, semakin memang bagusnya produk kita bisa menaikkan harga karena melihat nilai yang kita berikan kepada orang lain itu lebih besar juga. Lalu yang ketiga, marketing. Jadi cara-caranya seperti apa agar pembeli mengetahui produk kita. Nah, keempat adalah target. Target ini diibaratkan kita sebagai pengusaha itu mempunyai deadline, mempunyai sesuatu yang ingin kita kejar. Bedakan kalau misalnya kita bekerja, kita diminta sama atasan, kalian menyelesaikan pekerjaan ini sampai minggu ini ya, harus sudah selesai, saya tunggu laporannya. Karena pengusaha ini kita adalah atasan diri kita sendiri, maka kita seharusnya menetapkan target untuk kita. Jadi target ini hal-hal yang memang kita bisa kuantifikasi.
Apakah itu jumlah pelanggan yang membeli atau total dari keuntungan yang ingin kita capai, gitu. Lalu saat menjalankan usaha, kita ada dua hal yang perlu diperhatikan dan harus dilakukan. Yang pertama, kita harus konsisten dalam membuka usaha kita. Konsisten dalam kualitas produk, konsisten dalam kehadiran fisik, dan yang kedua, kita juga pada waktu membuka usaha, kita terjun langsung untuk melayani, mendengar dari calon pembeli, apa masukan mereka terhadap produk kita. Nah, dua hal ini membantu kita membuat produk kita ini menjadi lebih bertambah nilainya. Kalau misalnya bertanya, bagaimana sih cara membuat produk kita itu bernilai tinggi? Gitu. Nilai itu sepertinya bukan hal yang memang langsung instan kita bisa membuat barang langsung tinggi seperti itu. Tidak bisa, sulit untuk hal itu. Yang kita bisa lakukan adalah kita keluar jalan dengan yang menurut kita nilai kita sudah baik, ini pas. Seiring perjalanan kita, itu akan datang pembeli yang memberikan saran-saran masukan yang lebih baik. Nah, dari situlah maka kita belajar untuk meningkatkan nilai dari produk kita. Yang ketiga, bagaimana caranya kita mengembangkan usaha. Di sini ada dua cara. Anggap saja kita menjual suatu barang. Ini yang sebelah kiri saya sebut original ya. Jadi ini barang kita yang awal. Kita bisa mengupgrade. Jadi namanya itu adalah upgrading. Artinya kita menjual lebih tinggi harganya, tetapi kualitasnya juga kita naikkan. Contoh kalau dalam burger ini, karena burger ini orang kenyang, maka diberikan porsi yang ukurannya lebih besar. Jadi dengan itu harganya bisa lebih naik. Gitu. Atau cara yang kedua untuk mengembangkannya adalah dengan cara cross-selling. Jadi cross-selling ini, itu kita menjual produk lain yang sebagai pelengkap dari produk utama kita. Jualan makanan biasanya ada minumannya. Jadi itu teknik-teknik untuk kita dapat meningkatkan omset dari bisnis yang kita jalankan. Nah, terima kasih untuk sudah menontonnya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.